memulai dan mengakhiri dengan baik. Terkadang kita begitu menggebu-gebu untuk memulai sesuatu, begitu bersemangat karena membayangkan sesuatu itu akan jadi hebat. Tapi kita lupa bahwa ada perjuangan yang harus dilalui untuk membuat sesuatu yaji kita mulai. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga ketika ujian datang dan perjuangan mulai terasa berat, kita menjadi putus asa dan rasanya ingin mengakhiri segalanya. Padahal jika kita mau menyadari, dunia tempat kita memulai segalanya ini hanyalah sebuah lintasan sesaat yang bisa saja memberikan hiburan dan juga ujian. Karena itu, jika kita mampu memulai sesuatu dengan baik, maka kita juga harus punya keberanian untuk menyelesaikan dan mengakhirinya dengan baik. Tuhan yang paling paham, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami di dalam hidup kita, semua mengajarkan hal yang baik kepada kita. Lepas dari kenyataan apakah kita paham atau tidak akan maksud di balik setiap kejadian yang kita alami. Karena jika kita mau merenungkan kembali setiap peristiwa yang telah kita lalui, kita akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata untuk setiap persoalan kita. Kitalah yang selalu menjadi gelap mata saat menghadapi setiap masalah. Orang lain mungkin tidak akan memahami betapa susahnya kita menghadapi setiap pergumulan itu. Tapi Tuhan sangat paham bagaimana harus menolong kita. Karena kita adalah ciptaannya dan Dia sangat mengenal kita melebihi siapapun. Dia mengenal kita. Kita memang tidak selalu mendapatkan apa yang kita minta dari setiap doa yang kita panjatkan, tapi kita pasti akan mendapatkan jawaban tentang mengapa sebuah permintaan itu tidak dikabulkan, karena Dia mengenal kita lebih dari siapapun, dan Dia tahu kesanggupan kita untuk menerima jawaban dari setiap permohonan yang kita naikkan. Mungkin sebuah permohonan itu tidak kunjung dijawabnya, karena Dia ingin kita berada di dekatnya lebih lama. Karena Dia mengenal kita yang seringkali lupa padanya ketika keadaan sedang baik-baik saja. Karena itu, mari kita lebih lagi mendekatkan diri kepadanya agar kita dapat lebih mengenal Dia. Sebagaimana kerinduannya untuk selalu dekat dengan kita, supaya kita semakin memahami kehendaknya. Ketika berada di masa sulit, tentu terasa sangat melelahkan saat kita harus melalui proses demi proses yang tidak kita pahami akhirnya, dan tentu sangat menyesakkan saat kita dipaksa untuk menjalani masa-masa sulit itu dengan hati yang tetap bersyukur. Tapi jangan pernah lelah untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kadang hadiah dari Allah bukan berupa hasil yang sedang kita perjuangkan, tapi proses yang sedang kita jalani. Bagaimana kita belajar untuk bersabar, bagaimana kita belajar untuk mengendalikan diri, dan bagaimana kita harus bangkit ketika kita jatuh. Jadi ketika pikiran berbisik dan meminta kita untuk menyerah, dan dunia berkata bahwa kita tidak akan bisa, dengarkanlah suara pengharapan yang berkata, "Ayo coba lagi, kamu pasti bisa." Terus berjalan, kehidupan akan terus berjalan tanpa bertanya apakah kita siap atau tidak. Karena alur cerita hidup kita dan endingnya sudah diatur dari semula. Dan karena hidup ini adalah sebuah pembelajaran, maka apapun YG terjadi adalah sebuah pelajaran berharga. Jika kita bisa menyikapi setiap peristiwa dengan baik, itu akan mengokohkan langkah kita. Jika kita tidak bisa menyikapi setiap peristiwa dengan baik, maka itu akan melumpuhkan kaki kita. Mari belajar untuk berdamai dengan kebahagiaan dan penderitaan. Karena semua masa begitu berarti dan menciptakan kenangan, dan hidup ini akan terus berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Jangan berhenti untuk menjadi lebih baik, karena kamu diciptakan untuk tujuan yang baik. Sekalipun tidak mudah untuk melawan diri sendiri, tapi bukan berarti perjuanganmu harus terhenti. Jangan selalu menghindar dengan berkata, "Aku belum pantas untuk ini dan itu," atau "belum siap untuk melakukan ini dan itu," karena tidak akan ada kata siap sebelum mencoba, dan tidak akan ada kata bisa sebelum berusaha. Semua harus dimulai dengan satu kata, niat. Karena tanpa kata ini, apapun yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Jangan selalu berpikir bahwa kamu masih punya banyak waktu, tapi ketika waktu berhenti, pastikan bahwa kamu telah menjadi jauh lebih baik daripada kamu yang dahulu. Untuk kamu yang merasa lelah saat ini, mungkin merupakan saat yang paling melelahkan buatmu,
Saat paling berat Yegi membuatmu seolah tak bisa menatap masa depan lagi. Saat yang paling membuatmu ingin segera mengakhiri segalanya. Jika kamu sedang ada di saat seperti ini, berhentilah sejenak. Lepaskan rasa sakit di dadamu dengan Ishak, supaya seperempat beban itu lenyap. Sisanya, mintalah pada Dia yang mengizinkanmu merasakan rasa lelah itu untuk mendekapmu dengan erat. Hadirkanlah Dia dalam anganmu agar kamu tak lagi penat. Rasakanlah dekapannya agar kamu dapat terlelap, sampai kamu mendengar Dia berkata, "Kasihku takkan lenyap untuk kamu yang selalu kuingat." Beban yang menguatkan. Setiap kita punya beban dan tanggung jawab yang harus kita pikul di dalam hidup ini. Dan Tuhan tidak pernah memberikan beban dan tanggung jawab pada orang yang salah. Jika kamu terpilih, itu berarti kamu mampu, karena tidak semua orang sekuat dan setegar dirimu. Tuhan punya cara yang terbaik untuk bisa membuatmu menjadi lebih kuat dan hebat, sekalipun lewat pergumulanlah semua itu bisa didapat. Karena seorang yang hebat tidak lahir dari kemudahan dan kenyamanan, namun dari kesulitan, tantangan, dan air mata. Beban dan pergumulan yang kamu hadapi adalah cara Tuhan untuk melihat seberapa besar harga yang berani kamu bayar demi tujuan dan rencananya yang mulia. Menjadi kuat, tidak ada seorang pun yang tahu betapa kuat dan kerasnya kamu menjaga dan mengontrol pikiranmu serta kondisi mentalmu, karena tawamu, senyummu, dan guratan garis wajahmu menunjukkan betapa tenangnya dirimu. Padahal jiwamu meronta karena kelelahan yang panjang dan hatimu hancur karena merasa tak mampu meraih harapan. Tapi kenyataannya, kamu masih ada hari ini. Jika bukan karena Tuhan, siapa yang menjadikanmu kuat? Anda. Seharusnya kamu bahagia, bukan karena kamu bisa tersenyum pada seluruh dunia, tapi pada saat kamu bisa bertahan, sekalipun dunia ini tidak pernah tersenyum kepadamu. Teruslah melanjutkan hidup, lawan keterpurukanmu, sampai kamu menyadari bahwa kamu telah mencapai titik tertinggi dari kehidupan ini. Skenario Allah, nanti kamu pasti akan paham bahwa skenarionya Allah adalah yang terbaik untukmu, walaupun apa yang tampak mungkin tak sesuai ekspektasimu. Karena terkadang sebuah anugerah dihadirkan justru seringkali pada saat kita tidak sedang mengejar sesuatu, dan sebuah kemudahan didapatkan justru seringkali pada saat kita berhenti mencari sesuatu. Karenanya menuliskan skenarionya berdasarkan hikmat dan pengenalannya akan kita, maka kepekaan untuk memahami skenario Allah ini hanya bisa didapat jika kamu hidup dan bergaul dekat dengannya. Ikuti dan mainkan saja peranmu sesuai skenarionya, dan percayalah bahwa tidak ada penulis skenario terbaik selain Dia. Semoga bermanfaat.